Semangat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara RSN. Apa kabar? Izin saya menyapa kali ini dalam voice note ya. Yang dikonversi menjadi video yang ditayangkan di channel kesayangan kita ini, Rumah Sehat Nuswantara. Kali ini tentang kejadian atau tulisan atau pertanyaan dari seorang bapak di grup 05 umum Rumah Sehat Nuswantara, Pak John Fernandes. Ya, pagi ini saya jawab. Kenapa ya harus dibayar dengan tanda tanya 2? Dalam etika menulis, ini sudah ada sesuatu di hati beliau. Tanda tanyanya 2. Normal atau umumnya bertanya itu cukup 1 tanda baca atau tanda tanyanya. Lalu dia lanjutkan di postingan kedua. Ingat Pak L, ya, ingat Pak L. Energi ilahi diberikan itu kepada Anda cuma-cuma. Maka berikanlah kepada orang lain dengan cuma-cuma. Jadi, feeling saya nggak salah dengan tanda tanya itu. Karena di kalimat berikutnya ada penegasan yang sangat lantang tanpa mau bertanya sebenarnya. Jadi bertanya di atasnya itu bukan pertanyaan. Ya, saya lanjutkan. Sebenarnya semua baik. Dengan dia bertanya, saya menjelaskan, ya. Cuman feel saya atau rasa saya, dia sebenarnya bukan bertanya, tapi sedang mendoktrin saya atau mempertanyakan. Maka berikanlah kepada orang lain dengan cuma-cuma. Saya kira Pak L tahu di mana tulisan itu saya kutip. Ini diambil dari Alkitab. Dia lupa ada ayat lain, orang yang bekerja layak mendapat upah. Ya, membaca kitab suci itu bukan hanya 1 ayat atau bukan hanya 1 pasal, tapi baca secara holistik lalu ambil pesannya untuk diri kita, untuk yang membaca, bukan untuk kita khotbahkan ke orang lain. Disinilah banyak umat Kristen mempelajari Alkitab bukan untuk membenahi dirinya, tapi untuk membenahi orang lain. Saya Kristen dari belum lahir, maksudnya orang tua saya itu sudah Kristen sebelum saya dibrojolkan, dilahirkan ke bumi ini. Dan buku pertama yang saya baca untuk belajar membaca adalah Alkitab. Setelah saya menekuni sadar napas, menyadari napas atau meditasi, saya semakin memahami hakikat, esensi, tujuan dari kata per kata, ayat per ayat, pasal per pasal, kitab per kitab dari buku kuno yang disucikan oleh kaum Kristen. Tapi banyak yang tidak mengambil hakikatnya, ya, hanya mengambil syariat ritualnya. Lalu saya balas, saya tarik napas. Oh, ini kesempatan buat saya untuk membabar bagaimana ceritanya RSN akhirnya membuat ketegasan bahwa ada pertukaran energi, ya, bahwa ada pertukaran energi. Saya jawab begini. Di RSN sebenarnya semuanya gratis. Kenapa? Tidak ada panduan atau ilmu atau materi dari olah napas, ya, self healing yang saya tutupi. Semuanya itu ada di YouTube, semuanya ada di website, semuanya ada di Facebook, grup Facebook Rumah Sehat Nuswantara. Jadi gratis, ya. Bahkan leluasa, bebas channeling. Channeling artinya mengambil, mengakses energi ilahi dari saya. Itu gratis, ya. Tidak ada iuran. Tidak ada pendaftaran. Bahkan saya bilang di panduannya itu, Bapak Ibu bisa cek itu, nggak ada yang saya tutupi di YouTube. Cari judulnya channeling, ya. Itu terbuka semua. Saya bilang di sana, tidak perlu minta izin, kapan aja, di mana aja, silahkan channeling. Dan tidak perlu berterima kasih. Kenapa? Kalau minta izin ke saya lalu berterima kasih, saya repot. Nggak saya balas, gimana gitu nanti dibilang sombong. Dapat ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya di RSN itu gratis. Apa yang perlu dibayar atau apa yang perlu ditransfer? Kenapa perlu ditransfer? Ini hakikat kehidupan. Judulnya keseimbangan.
pertukaran energi. Saat Anda mengirim uang ke saya, ucapan terima kasih dalam bentuk energi uang, Anda sedang menghargai diri Anda. Saya butuh uang karena saya masih daging. Saya beli tempe itu nggak bisa ambil aja di warung lalu terima kasih, lalu saya pergi. Wah, dilempar saya, dikejar saya satu RW. Lalu saya jelaskan, Pak, kalau mau ambil energi ilahi, ambil cuma-cuma. Ya, ambil cuma-cuma. Lalu saya bawakan beranalogi. Pernah beli air minum, Aqua. Bukankah air minum itu adalah energi ilahi? Jadi konsep energi ilahi ini sangat dikecilkan oleh beberapa orang. Tanpa mau membuka wawasan berpikir, cakrawala berpikir, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan alam semesta ini adalah energi. Semuanya energi. Suara yang saya keluarkan, kenapa Bapak Ibu mendengar suara saya? Itu adalah energi, karena saya vibrasikan. Saya getarkan energi yang dalam bentuk, dalam wujud suara itu, sehingga Bapak Ibu mendengar. Dengan bantuan gadget atau alat telekomunikasi sekarang, Anda mendengarnya lewat laptop, handphone, komputer, tablet. Jadinya Bapak Ibu bisa mendengar suara saya, ya, dengan berkunjung ke YouTube. Teknologi, ya, pemikiran manusia berkembang untuk memudahkan hidup. Ya, jadi kenapa kita membeli air minum? Mau itu isi ulang, apalagi di Jakarta, ya, beli. Ini saya tinggal di perumahan, itu aroma airnya beda. Waktu sikat gigi terasa beda. Mau nggak mau kami beli Aqua, isi ulang dan lainnya. Kenapa harus beli? Harusnya pihak Aqua salah, berdosa dia menjual itu. Itu energi Tuhan, itu energi ilahi. Bapak Ibu pernah mengisi angin atau nambal ban? Angin, ya, nggak kelihatan toh, tapi bisa kita rasakan. Itu energi ilahi, itu energi Tuhan. Kenapa ada yang menjualnya? Oksigen saat mungkin pernah, ya, maaf, bukan mendoakan. Keluarga kita pernah dipasangin tabung. Berapa dibayar itu? Oksigen itu harusnya gratis. Harusnya gratis. Karena itu punya Tuhan. Dan mari berpikir, adakah punya setan di alam semesta ini? Adakah punya kita di alam semesta ini? Semua punya Tuhan, bukan? Kenapa ada yang menjual tanah? Kenapa ada yang menjual beras? Padahal semua itu punya Tuhan. Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan. Saat Anda menyekolahkan anak Anda perlu membayar iurannya atau SPP-nya. Kenapa? Sekolah butuh dana untuk apa? Supaya dia beli beras, para pekerjanya bisa digaji. Ada biaya untuk mendirikan bangunan, bayar listrik, bla 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 segala macam. Jadi sangat banyak orang di Indonesia ini terutama menganggap bisnis adalah kejahatan, padahal itu adalah pekerjaan sangat mulia. Siapa dari antara Anda, dari antara Bapak Ibu yang nggak pernah membeli beras? Bayangkan Anda punya uang 1 triliun, tapi satu orang pun nggak ada yang mau menjual berasnya ke Anda. Anda pergi ke seluruh alam semesta ini, nggak ada yang mau jual. Untuk apa uangmu itu? Jadi uang bukanlah kejahatan. Yang jahat itu bukan uang, tapi ego kita. Ya, dapat ya Bapak Ibu ya. Saya membimbing di RSN, saya meluangkan waktu saya full, ya, saya waktu full. Kira-kira adilkah menurut Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hanya tinggal duduk diam, lalu nggak mengadakan pertukaran energi ke saya? Saya nggak bertanya langsung, Anda pun tak perlu menjawab, tapi tanyalah itu ke diri Anda sendiri. Bayangkan Anda seorang dosen atau guru, lalu Anda datang ke sekolah, Anda pulang setiap hari seperti itu, ya, dari bangun sampai tidur. Anda tidak mendapatkan pertukaran energi yang seimbang.
masih mau melakukannya. Sebulan, setahun mungkin Anda mau. Seterusnya, kalau Anda punya istri, istri Anda akan pergi meninggalkan Anda. Jadi, yang saya lakukan, yang tim lakukan di RSN adalah pelayanan, tetapi itu sebaiknya tidak cuma-cuma, karena makna terima kasih itu bukan sekedar kata. Dapat ya? Terima kasih. Setelah Anda menerima, Anda memberi. Itu yang saya sampaikan di RSN. Jadi perjalanan RSN ini bukan hanya hari ini. Itu sudah sejak dari tanggal 5 Oktober tahun 2020. Dulu semua gratis. Nanti diambil linknya atau dicuplik. Ada satu yang sangat fenomenal. Saudara kita di Malaysia. Seluruh tubuhnya itu berdarah. Ya, sudah 4 tahun. Saya nggak tahu tadinya itu penyakit apa. Lalu saya layani. Bapak Ibu tahu, serupiah pun nggak pernah diberikan ke saya. Ke beberapa orang senior yang udah menjalani perjalanan seperti saya ini, bicara ke saya. Oke, bagus yang kamu lakukan, tetapi perhatikan. Perhatikan kamu sedang memanjakan orang itu, padahal orang sakit itu sedang berurusan dengan karmanya. Oke, ya kita bisa dikasih Tuhan karunia, tetapi sebaiknya tidak gratis. Perlu ada keseimbangan. Kalau memang dia sangat tidak punya uang serupiah pun, dia bisa memberikan air minum. Kalau di kampung kami di Batak sana, sirih selembar. Gak punya uang toh, mau gimana? Sirih selembar. Atau pisang sebiji. Atau air minum. Saya nggak punya uang saat ini, saya nggak ada uang saat ini. Ini yang bisa saya kasih sebagai lambang, sebagai bentuk wujud terima kasih saya. Itu pesannya adalah, pesan tertingginya adalah, saya tak berjasa kepada Anda, Anda tak berhutang budi, seimbang. Karena kita sesama manusia. Saya nggak ada punya spesial, saya nggak punya kelebihan yang bagaimana. Saya hanya sedang dititipkan karunia, kemampuan untuk menolong orang lain. Tapi bayangkan kalau saya menolong terus, diusir saya sama istri saya, atau istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Nggak ada uang yang saya bawa pulang untuk dia makan, anak-anak makan, sekolah, bayar listrik, bayar ini, bayar ini. Lalu akhirnya apa? Saya pun mati. Kenapa? Nggak makan Bapak Ibu. Ya, dapat ya? Jadi keseimbangan itu sangat perlu. Ya, keseimbangan itu sangat perlu, karena alam semesta ini pun adalah keseimbangan. Ada hukum tarik menarik, ada sebab akibat. Semuanya diajarkan seimbang. Mental miskin itu sangat harus kita basmi dari bumi ini. Tidak ada orang yang layak menjadi budak sekalipun itu berjudul pelayan Tuhan. Jadi semuanya sebaiknya tidak gratis. Hargai diri. Saat kita menghargai orang lain, saat itu juga kita menghargai diri kita sendiri. Saling menghargai itu bukan berarti saat Anda sakit, Anda menghubungi saya, lalu semuanya serba gratis. Itu kejahatan. Oke? Semoga dipahami. Saya yakin sudah pada paham, ya. Mengapa penting pertukaran energi itu ada? Itu semua tentang cinta, tentang penghargaan. Dan ingat, saat Anda memberi, Anda berkelimpahan. Ini sudah saya dalami. Itulah sebabnya saya dengan tegas berkata, tidak boleh gratis. Sebaiknya tidak gratis. Saat Anda memberi ke saya, mau itu 200.000, mau itu berapapun, lihatlah saat Anda memberinya ikhlas, Anda mendapatkan. Kenapa? Saya pun melakukannya sebaik mungkin sesuai yang saya janjikan. Bapak Ibu bisa lihat, selalu on time, ya, selalu on time, jam 5, dan yang lainnya itu selalu on time. Bahkan banyak bonus. Setiap saya bisa duduk luang, saya ajak. Dibayar? Nggak selalu toh, kecuali okasional atau ada hal-hal yang sangat penting. Baru kita buat Zoom. Itu pun tidak ada pemaksaan. Kalau mau ikut silahkan, enggak juga, enggak masalah. Anda tidak berdosa, Anda tidak bersalah dengan tidak ikut. Tetapi ingat, hukum keseimbangan.
kita memberi ikhlas, kita lepaskan semakin banyak, kita mendapatkan semakin banyak. Saya mendapat uang dari Bapak Ibu, enggak saya nikmati hanya sendiri. Saya bagikan. Ya, saya bagikan. Tanya tim. Kami ada berapa orang sekarang? Itu tiap bulan mereka dapat. Kenapa? Mereka bekerja. Bayangkan Bapak Ibu, kalau bekerja di satu instansi perusahaan, ongkos pun gak dikasih. Anda masih mau kerja. Kayak yang saya bilang tadi, sehari 2 hari mau, sebulan 2 bulan mau. Bertahun. Mustahil. Ya, semangat pagi Bapak Ibu, salam cinta dari saya.